Shalom. Saya percaya bahwa semua kita pada hari ini tetap dalam suasana penuh sukacita karena baru saja kita merayakan hari kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia merasa bersukacita karena hari kemerdekaan adalah hari yang bersejarah buat kita semua. Kita terbebas dari penjajahan. Dan hari ini saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan selalu bersyukur dalam hidup ini karena kita merasakan bagaimana perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai, sebelumnya kita akan berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di mana penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa kami rasakan begitu besar dalam hidup ini. Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang selalu rindu, haus, lapar akan kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan kami duduk, merendahkan hati kami, rindu kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kami telinga seorang murid. Biarlah ketika firman Tuhan disampaikan betul-betul kami memahami dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami adalah orang yang berbahagia. Hamba yang Kau pakai pada malam ini, urapi hamba, kuduskan hamba, layakkan hamba. Biarlah Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih. Malam ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama, satu ayat saja saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah merdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang merdeka adalah orang yang bebas dari kuk perhambaan. Jadi tidak ada lagi belenggu dosa, tidak ada lagi yang mengikat di dalam kehidupannya. Karena kita percaya bahwa setiap kita orang percaya, orang Kristen sudah dibebaskan dari kuk perhambaan oleh belenggu dosa. Oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah suatu kemenangan buat kita. Kita sudah dibebaskan, kita sudah dimenangkan dari segala belenggu dosa. Dan saudaranya, jadi saudara kalau masih hidup dalam belenggu dosa, saudara masih hidup dalam kuk perhambaan, berarti saudara belum merdeka. Nah, kita akan bahas bersama pada malam ini bagaimana orang yang hidup dalam belenggu dosa atau kuk perhambaan. Jadi kuk perhambaan itu saudara di sini saya tuliskan ada berapa bagian. Yang pertama yaitu belenggu dosa, dosa perzinahan. Jadi orang kalau masih terikat dalam perzinahan berarti belum merdeka. Belum mengalami yang namanya kebebasan. Masih hidup dalam kuk perhambaan, belenggu dosa itu. Siapapun kita hari ini, kalau masih kita terikat oleh dosa perzinahan, hari ini kita berdoa dan kita mau katakan Tuhan saya mau keluar dari belenggu dosa perzinahan ini. Karena hari-hari ini saudara, saya melihat adalah hari-hari yang begitu jahat. Justru banyak anak-anak Tuhan banyak terikat dalam perzinahan. Anak-anak muda banyak terikat dalam perzinahan. Bahkan dikatakan juga banyak orang tua terikat di dalam perzinahan. Saudara belum dikatakan merdeka kalau masih terikat oleh kuk perhambaan, yaitu dosa perzinahan. Kemudian apalagi belenggu dosa yang selalu mengikat kita, yaitu dosa kemabukan. Nah ini, masih banyak hari-hari ini orang hidup dalam kemabukan. Tiap hari dalam pesta pora, dalam kemabukan, ini adalah dosa kuk perhambaan, belenggu-belenggu dosa yang masih mengikat orang-orang Kristen hari-hari ini. Apa gunanya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib?
kalau hari ini engkau masih memberikan dirimu diikat oleh kuk perhambaan, yaitu belenggu dosa itu. Kalau kau masih hidup dalam kemabukan, berarti kau masih hidup dalam kuk perhambaan, masih terikat kehidupan kita ini. Padahal Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dengan kematian di atas kayu salib itu. Dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan lagi ada kuk perhambaan, yaitu dosa perzinahan, dosa kemabukan, apalagi dikatakan di sana pesta pora. Nah ini saudara, kadangkala banyak orang hidup dalam pesta pora. Kalau di daerah kami, khususnya di Sulawesi Selatan, daerah Palopo dan Toraja itu, saudara, kadangkala masih terikat dengan budaya pesta pora, adat istiadat yang masih mengikat. Ya mungkin berkata itu kan adat istiadat, itu kan budaya, benar. Tetapi ada budaya yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu pesta pora. Seperti apa? Pesta kematian itu, saudara. Kalau di Toraja itu harus meriah, harus dengan pesta pora, harus banyak kerbau yang harus dikorbankan, baru dikubur. Nah ini kan yang namanya pesta pora. Tidak ada salahnya kita memotong kerbau kalau itu kita mampu. Tapi yang jadi dosa itu kalau kita paksakan. Yang tidak ada kita paksakan, itu dosa di hadapan Tuhan. Buktinya saudara, ketika baru selesai penguburan, mulai anak cucu mulai kumpul. Yang dihitung adalah apa? Hutang. Nah ini kan. Setelah selesai, mereka mulai terikat oleh hutang itu. Karena adanya pesta pora itu kan dosa di hadapan Tuhan. Sekali lagi memang ada budaya yang harus kita jaga, lestarikan supaya ini menjadi ciri khas suatu daerah. Tetapi ada budaya yang harus kita tinggalkan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu pesta pora. Kemudian yang dikatakan apa? Fitnah, iri hati, dengki. Itu juga keperhambaan. Kalau hari ini kita masih hidup dalam iri hati, dengki, suka membenci, atau masih ada akar kepahitan dalam hidup ini, berarti kita belum merdeka. Kita masih terikat oleh belenggu-belenggu dosa itu, masih dalam kuk perhambaan itu. Padahal Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, seharusnya tidak ada lagi kuk perhambaan. Makanya dikatakan Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sudah merdeka oleh darahnya yang tertumpah di atas kayu salib itu. Makanya jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan itu, kuk dosa itu. Kemudian dosa apa lagi yang mengikat anak-anak Tuhan hari ini? Yaitu intimidasi. Hidup di dalam kekhawatiran, itu intimidasi iblis. Banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan banyak hidup dalam intimidasi iblis, hidup dalam kekhawatiran. Banyak orang seperti itu, terikat dengan kenangan masa lalu yang membuat dia terbelenggu oleh intimidasi iblis. Nah, orang kalau hidup dalam intimidasi iblis ini bahaya. Ini yang diserang pertama kali itu apa? Pikiran, saudara. Pikiran mulai dibelenggu, mulai pikiran kita mulai memikirkan yang belum terjadi, kita sudah mulai pikirkan, sudah mulai ada kekhawatiran, nanti jangan-jangan seperti ini, nanti kalau ini bagaimana, nanti bla 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 bla, ini terus sampai orang yang seperti itu susah tidur. Nah, orang kalau susah tidur, saudara, ini bahaya. Mulai badan mulai sakit-sakitan, mulai gampang masuk angin, gampang sakit kepala. Bahkan mungkin sakit kepala ini yang sebelah ini sakit, yang ini enggak. Mulai rasanya ini badannya udah mulai udah mulai dia merasa kayak ngilu. Nah, ini bahaya. Iblis seperti itu. Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri apa? Damai sejahtera kita. Yang diserang dulu apa? Ini pikiran, ini bahaya. Makanya saya katakan lagi, jangan mau lagi terikat
oleh intimidasi iblis. Tetapi orang yang betul-betul merdeka adalah orang yang betul-betul terlepas dari setiap belenggu-belenggu itu. Kita akan bahas seperti apa orang yang hidup terbebas dari perhambaan itu. Sekali lagi saya katakan buat kita, engkau hari ini kalau masih terikat dengan dosa perzinahan, terikat dengan kemabukan, pesta pora, iri hati, akar kepahitan, dengki, intimidasi, berarti saudara belum merdeka. Hari ini ketika kau dengarkan firman Tuhan, lepaskan semua itu. Jangan lagi mau terikat oleh ikatan-ikatan perhambaan itu. Supaya kenapa? Hidup kita menjadi hidup yang berdampak, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Apa gunanya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib? Kalau kita masih hidup dalam perhambaan itu. Masih ada kekhawatiran dalam hidup ini. Apalagi dalam masa-masa yang sulit ini. Di tengah-tengah pandemi ini. Banyak negara sudah mengalami resesi. Tapi bersyukur kita di negara kita ini. Di negara Indonesia. Kita masih ada bisa eksis sampai hari ini. Negara kita masih mengalami pertumbuhan ekonomi walaupun berapa persen. Tapi kita merasakan masih kedamaian, sukacita itu luar biasa. Nah ini saudara yang harus kita pahami sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jangan lagi hidup di dalam perhambaan itu, dosa itu, belenggu-belenggu dosa itu harus kita lepaskan dalam hidup ini. Jangan lagi hidup di dalam kekhawatiran. Percayakan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Pastinya engkau akan menerima damai sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Karena ada satu hal yang kita harus yakini sebagai orang percaya. Sebagai orang yang betul-betul hidup benar di hadapan Tuhan. Bahwa orang yang hidup benar di hadapan Tuhan pasti hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Itu janji Tuhan, ya dan amin. Ini yang harus betul-betul kita lakukan dalam hidup ini. Kita serahkan seluruh kehidupan ini. Percayakan seluruh kehidupan ini. Pastinya dalam hidupmu engkau mengalami sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Mungkin kita saat ini mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi ketika betul-betul kita andalkan Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan itu luar biasa. Mungkin kita dalam kekurangan, tapi kita tidak merasa terbebani. Karena kenapa? Sukacita yang Tuhan berikan itu luar biasa. Hidup dalam kehidupan ini. Nah itu. Makanya saya mau katakan firman Tuhan yang sering kita dengarkan itu. Mari kita lakukan. Kita hidupi firman Tuhan di dalam hidup kita. Percayalah. Percayalah apa yang menjadi janji Tuhan buat kita semua. Pasti digenapi dalam hidup ini. Satu hal yang saya mau katakan buat kita semua. Tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Kemudian berikutnya, bagaimana ciri orang yang merdeka, yang hidup merdeka, yang terbebas oleh belenggu-belenggu dosa, yang tidak ada lagi perhambaan dalam kehidupannya. Yang pertama saya tuliskan, pasti orang itu selalu mengalami ketenangan dalam hidupnya. Walaupun menghadapi masa-masa yang sulit, tetapi ketika dia dekat dengan Tuhan, hidup dalam perlindungan Tuhan, masuk dalam dimensinya Tuhan, pasti yang dia rasakan adalah sukacita, ada ketenangan dalam hidupnya. Walaupun sebenarnya dia juga menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Tetapi sukacita Allah itu, damai sejahtera itu, ketika ada dalam hidup ini luar biasa kita merasakan. Tidak ada tandingannya dalam hidup ini. Maka sekali lagi saya katakan, ukuran kebahagiaan bukan dinilai dari berapa harta yang kita miliki. Tapi kebahagiaan itu adalah ketika ada damai, ada sukacita, ada selalu kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, manunggal bersama-sama dengan Tuhan. Pastinya dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, pasti akan merasakan ada damai, ada sukacita, ada glory. Itulah ukuran kebahagiaan sebagai orang percaya. Kemudian berikutnya, bagaimana ciri orang yang hidup merdeka?
Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15 saya bacakan. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Apa dikatakan di sana? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah, apa dikatakan, kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah si orang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menahan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saya tuliskan bahwa ciri orang yang hidup merdeka adalah orang itu pasti hidup di dalam kasih. Wow. Selalu ada kasih dalam kehidupannya. Mengutamakan orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Selalu melayani sesamanya, itu orang hidup di dalam kasih. Tidak ada lagi akar kepahitan, tidak ada lagi dendam, iri, fitnah, atau apapun suka menjatuhkan orang lain. Tidak ada lagi. Karena kenapa? Dia sudah hidup merdeka. Yang ada adalah kasih. Mengutamakan orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Perhatikan ayat 13, 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, nah berarti saudara, kalau ada orang yang suka menggigit, ada orang yang suka menjatuhkan, ada orang yang suka mencemooh, ada orang yang suka memaki, ada orang yang suka memfitnah, ada orang yang suka merendahkan, berarti orang itu belum merdeka dalam kehidupannya. Berarti orang itu masih tidak belenggu, masih diikat oleh belenggu-belenggu dosa, masih hidup dalam kuk perhambaan itu. Sekali lagi, jangan katakan aku merdeka kalau engkau masih membenci saudaramu. Jangan katakan aku sudah merdeka kalau engkau masih menyimpan akar kepahitan di dalam hidupmu. Kemudian dikatakan saling menelan. Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah ini. Kalau masih ada iri dengki, mau menjatuhkan orang lain dalam kehidupanmu, itu berarti kita masih hidup dalam kuk perhambaan, dalam kuasa iblis itu. Hari ini ketika kita dengarkan firman Tuhan, betul kita pahami firman Tuhan, mari kita bebaskan kehidupan kita, diri kita dari setiap belenggu-belenggu dosa yang selama ini masih mengikat dalam kehidupan ini. Saudara, saya bersyukur dalam minggu-minggu ini saya mendengar kabar sukacita. Ketika kami sharing, walaupun jauh saudara, tetapi ketika kami sharing betul-betul tentang kebenaran firman Tuhan. 3 hari yang lalu saya telepon gimana, dia bilang saya sudah lega. Kalau dulu dia bilang sering mengalami sakit, dia nggak tahu sakitnya seperti apa, tetapi itu kayak ada suatu ikatan yang membelenggu dia sehingga dia susah untuk bernapas. Nah ini intimidasi iblis ini bahaya. Ketika kami mulai sharing dengan kebenaran firman Tuhan, mulai berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Hari ini dia katakan, hari ini sudah terbebas dari setiap intimidasi apapun. Nah ini bahayanya intimidasi itu. Bahkan berapa bulan yang lalu saudara, kami berpelayanan bersama tim dari gereja saudara, ke rumah sakit. Ada mungkin 1 minggu di rumah sakit saudara, ada diperiksa dengan peralatan yang canggih karena dia yang mahal, otomatis peralatan biasa lengkap dan sangat canggih. Dan kata dokter, coba bayangkan saudara, rasakan bahwa ini kepalanya ini sakit sampai tidak berdaya seperti itu. Nah ini intimidasi iblis. Bahaya. Kami bersama jangan mau lagi diintimidasi oleh iblis. Dan kemudian saudara, dia minta supaya didoakan bersama tim. Kami berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, sampai hari ini suaminya katakan istrinya sudah sembuh. Itu karena Tuhan Yesus yang sudah sembuhkan. Amin. Jadi jangan lagi mau terikat oleh intimidasi ini. Hidup dalam kekuatan, putus asa. Nah ini tanda-tanda bahwa kita hidup oleh perhambaan, oleh siapa? Oleh iblis itu yang mengintimidasi kehidupan.
Iblis itu berusaha untuk mencari celah dalam hidup ini. Ketika kita buka celah, dia mulai masuk untuk merusak kehidupan kita. Dimulai dari mana? Pikiran. Ketika kita sudah membuka celah, dan mulai dia masuk dalam pikiran kita, yang muncul itu adalah kekhawatiran, rasa kurang percaya diri, kemudian mulai mempersalahkan diri. Nah, ini muncul penyakit-penyakit. Inilah benih-benih penyakit muncul ketika daya tahan tubuh kita sudah tidak kuat lagi, saudara. Dimulai dari apa? Intimidasi iblis. Kemudian dikatakan bahwa orang yang hidup merdeka tadi selalu tenang dalam hidupnya, hidup di dalam kasih, selalu berkemurahan. Nah ini, ketika melihat orang di dalam kesusahan, dia selalu ada suatu kerinduan, ada suatu dorongan untuk membantu sesamanya. Orang yang betul-betul merdeka hidup dalam kasih, kasih agape itu selalu berkemurahan, selalu membantu sesamanya walaupun sebenarnya dia juga di dalam kekurangan. Itu adalah ciri orang yang sudah merdeka. Kemudian ini yang terakhir, ciri orang yang merdeka yang ketiga adalah hidup dalam roh. Ayatnya yang ke-16 sampai 18. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi saudara, orang yang merdeka adalah orang yang hidup dalam roh, yang tidak akan menuruti lagi keinginan daging. Melepaskan segala keinginan-keinginan daging dalam kehidupannya. Memang tidak instan untuk melepaskan segala keinginan-keinginan daging dalam hidup ini. Perlu proses. Saya, saudara, bertahun-tahun saya mengalami proses yang luar biasa. Tetapi satu hal yang saya mau saksikan, bahwa ketika kita masuk dalam dimensi Tuhan, masuk dalam prosesnya Tuhan, luar biasa sukacita yang kita dapatkan, tidak sebanding. Makanya sekali lagi, harta itu bukan jaminan untuk untuk hidup bahagia. Tetapi ketika kita masuk dalam dimensinya Tuhan, masuk hidup berkenan kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran itu, betul-betul merelakan diri kita untuk diproses oleh Tuhan, kita merasakan ada damai, ada sukacita dalam kehidupan ini. Ini memang sakit, saudara, dikikis setiap kehidupan yang lama, setiap keangkuhan, kesombongan, apapun keinginan daging yang ada dalam hidup ini, itu memang tidak gampang, sakit rasanya. Tetapi betul-betul ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan ini kepada Tuhan, wow, kita hanya berkata, Tuhan, indahnya ketika hidup bersama dengan Engkau. Itu luar biasa. Kemudian dikatakan apa? Sebab keinginan daging itu berlawanan. Itu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging itu seperti apa? Hidup di dalam percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, persediaan di hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Itu adalah keinginan daging. Itu harus kita tanggalkan dalam hidup ini. Karena kenapa? Itu berlawanan dengan keinginan roh. Jadi orang yang merdeka adalah orang yang sudah terbebas dari setiap keinginan daging dalam hidup ini. Dia hidup dalam roh. Kemudian dikatakan, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena kedua, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu beri dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi saudara, ketika hidup kita ini betul-betul dipimpin oleh roh Allah, wow, luar biasa. Yang ada dalam kehidupan ini, yang ada adalah sukacita, yang ada adalah damai sejahtera. Mungkin kita di dalam kekurangan, tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup ini tidak sebanding dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Yang kita rasakan dalam hidup ini adalah kebahagiaan yang tiada taranya. Itu orang yang hidup merdeka. Sekali lagi saya katakan bahwa kebahagiaan seseorang bukan dinilai dari berapa harta yang dia miliki. Tetapi kebahagiaan itu ketika betul ada sukacita, ada damai sejahtera, itu selalu ada dalam hidup ini. Saudara, buat kita semua hari ini,
apapun yang menjadi persoalan dalam hidup ini, sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah lagi hidup dalam kuk perhambaan. Tanggalkan segala sesuatunya. Mari kita mulai hidup yang baru, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, arti kemerdekaan buat kita orang percaya adalah dikatakan terbebas oleh belenggu-belenggu dosa. Tidak lagi hidup di dalam kuk perhambaan itu. Saya percaya siapapun kita pada malam ini, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, saya percaya kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang yang berbahagia. Karena ada damai, ada sukacita, itu senantiasa ada dalam hidup kita. Kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenati firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, pujian ini bahwa bukti selalu ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan dalam hidup ini. Saat ini ketika betul-betul kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tanggalkan setiap belenggu-belenggu apapun yang mengikat kita selama ini, supaya kita terbebas dari kuk perhambaan itu. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memerdekakan kehidupan ini, sudah menumpahkan darahnya yang mahal itu. Itulah arti kemerdekaan bagi kita setiap orang percaya. Ketika betul-betul kita percaya, dikatakan hidup kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya siapapun kita pada malam ini, kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, yang kita rasakan adalah damai sejahtera Tuhan. Bisa mau berdoa tanganmu dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada malam ini Tuhan. Kalau saat ini mungkin mereka masih dibelenggu, masih hidup dalam kuk perhambaan, saat ini Tuhan Yesus, kami katakan kami mau terbebas dari setiap belenggu-belenggu dosa itu. Kami mau tanggalkan setiap belenggu-belenggu kuk perhambaan mulai saat ini. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika betul-betul kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu, kami mengalami pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan. Saat ini kami siapapun pada malam ini sudah mengalami ada damai, ada sukacita. Tidak lagi terikat oleh intimidasi iblis, tidak lagi terbelenggu, tidak lagi hidup dalam perzinahan, tidak lagi hidup di dalam pesta pora, kemabukan atau apapun. Tetapi saat ini kami mau tanggalkan semuanya itu, dan kami mau hidup benar, hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Dan hamba percaya siapapun kami pada malam ini yang memiliki komitmen di hadapan Tuhan, saat ini kami percaya bahwa berkat Allah sudah tercurah atas rumah tangganya, atas pekerjaannya. Tuhan buka berkat-berkat dari utara, timur, barat, selatan, masuk dalam kehidupannya, masuk dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini siapapun kami sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur, berkat daripada Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, kau sudah menerima berkat Allah mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, saya percaya bahwa siapapun kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan, pasti lagi saudara yang